apa yang bisa bawa kita sampai hari ini, tidak akan menghantarmu ke keberhasilan masa depan. Berhenti di good, tapi tidak great. Hanya di masa kini, tidak di masa depan. Bukan hanya finish well, tapi finish stronger. Dan itu komitmen kita waktu kita belajar Daniel. Saya beri judul Yosua 12:13, Leaders Live in the Future. Pemimpin itu pikirannya, hatinya dia tinggal di masa depan. Karena dia ingin bawa orang-orang dan dirinya sendiri ke tujuan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Walaupun kita hidup di masa depan, sekali-kali kita mengunjungi masa kini untuk lihat realitas hari ini. Tapi kalau pemimpin tinggalnya di masa hari ini terus, masa kini terus, maka kita sebut pemimpin yang sedang parkir. Leaders live in the future. Pemimpin hidup di masa depan. Nah, saya mau mulai bahas tentang suku Gad dan suku Ruben dan setengah suku Manasye. Apakah mereka tinggal di seberang Yordan itu keputusan yang baik apa tidak? Lah saya beri judul, ini terdapat di pasal 12 ayat 1-6. Saya beri judul Settle for Less. Ya, artinya terlalu cepat puas, belum sampai mencapai apa yang Tuhan janjikan, belum sampai menerima sepenuhnya janji Tuhan, destiny-nya sudah settle, sudah berhenti dan sudah puas. Jadi menurut saya ini keputusan yang keliru. Jadi kita mau belajar, kok bisa keliru ini? Pengambilan keputusannya bagaimana mereka ini? Keputusannya untuk mereka tidak milih tanah di tanah perjanjian, tapi di seberang Yordan, dilaporkan di Bilangan 32. Mereka waktu itu datang kepada Musa dan berkata begini, ternak kami banyak. Ya, jadi orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab di Talmud mengatakan memang waktu itu mungkin ya orang-orang Ruben, orang-orang Gad ternaknya lebih banyak daripada suku-suku lain. Tidak tahu kenapa. Mungkin mereka vegetarian sehingga dagingnya tidak dimakan atau apa, tidak tahu. Tapi banyak penafsiran soal itu. Tapi ini sudah 40 tahun di padang gurun. Semua fokusnya adalah tanah perjanjian. Sudah ratusan tahun sejak mereka jadi budak di Mesir. Orang tuanya bilang nanti Tuhan bawa kita pulang ke tanah perjanjian. Ratusan tahun bertahan di tengah penderitaan di Mesir. Di padang gurun berjuang, berperang. Tujuannya apa? Tanah perjanjian. Tapi kemudian di titik-titik terakhir, kemudian mereka fokusnya pindah. Nah ini berbahaya. Fokusnya bukan lagi janji Tuhan, bukan lagi visi Tuhan, tapi berkat yang Tuhan berikan. Berkat bisa menjadi penghalang kita untuk mencapai destiny yang Tuhan berikan. Baik di dalam usaha, dalam pelayanan juga sama. Diberkati gedung besar, diberkati ini, itu bisa menjadi penghalang kita untuk mencapai destiny. Jadi pertama, fokusnya mulai keliru. Bukan lagi lihat tanah di seberang sungai. Sekarang dia lihat kambing dombanya yang begitu banyak, butuh tempat. Nomor 2, pertanyaan why kedua. Mereka kemudian melihat tanah Yeser dan tanah Gilead yang cocok untuk ternaknya. Ya, jadi dia lihat ternaknya banyak, dia lihat kanan kiri, wah ini cocok buat ternak saya yang banyak. Keputusan diambil bukan hanya karena apa yang dia miliki, tapi juga karena opportunity yang tersedia. Jadi sebagai pemimpin yang nuntun kita harusnya visi Tuhan, bukan apa yang kita punya, berkat Tuhan bukan, opportunity juga belum tentu. Kemudian halnya bagaimana? Mereka kemudian mungkin berdiri di sebelah sungai Yordan, mereka banding-bandingkan, dan dengan tanah di seberangnya mungkin kondisinya sama aja. Buahnya juga sama aja, buahnya, buah ara, semua mungkin sama aja. Tapi yang sana tanah perjanjian,
di mana ada catnya Tuhan, ada brandingnya Tuhan, di sini tidak. Dan mereka tidak melihat branding Tuhan itu penting, mereka milih tanah yang di sebelah sini. Jadi ini kekeliruan berikutnya. Kemudian, mereka sudah hampir tinggal nyebrang sungai. Mereka berhenti. Kurang komitmen kepada goalnya. Last minute drop. Impact-nya apa? Dari 12 suku yang ada, suku Gad dan Ruben yang pertama hancur. Habis, mereka tidak ada perlindungan sama sekali. Ya, begitu diserang oleh bangsa Asyur, habis semua, tidak ada bekasnya. Jadi dari 12 suku Israel yang habis duluan dan hilang duluan, diungsikan duluan sebelum suku-suku di utara dan selatan adalah suku Gad, Ruben, dan setengah daripada Manase. Last moment regret. You have not arrived until you arrive. 3 langkah sebelum garis finish itu bukan garis finish. We need to complete sesuai dengan destiny yang di tengah jalan mungkin ada opportunity kanan, opportunity kiri. Mungkin kita ada temptation, berkat-berkat yang banyak. Mungkin kita lihat toh sama saja sana dan sini, cuman bedanya adalah brandingnya Tuhan ada apa tidak di sana. Pelajaran yang kedua, pasal 12 ayat 9 sampai 24. Choose to remember. Turn your experience into leadership asset. Jadi memilih untuk ingat bagaimana mengubah pengalaman yang sudah kita alami menjadi aset kepemimpinan. Bagaimana caranya? Kalau Yosua, dia membuat signpost. Tiap kita perlu belajar bikin signpost supaya kita bisa dituntun, tidak buat salah lagi, dan bagaimana bisa menang dan segala macam. Yang kedua, journal. Waktu kita belajar Daniel, ya, kita belajar bagaimana pentingnya journaling. Yang ketiga, kita bisa share ke orang lain. Dengan share ke orang lain berulang-ulang, maka kita choose to remember. Kita bisa ingat dengan satu, bangun tugu, bangun signpost, ya. Yang kedua, dengan journal. Yang ketiga, dengan berbagi kepada orang lain pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman yang dimaksud apa? Di pasal 12, 9-24. Pengalaman itu adalah pengalaman yang pertama, ya, keputusan. Jadi Yosua ngomong sama semua orang generasi berikutnya, ya, dia sudah tua, dia ngomong pada generasi berikutnya, saya menolak untuk lupa, ya. Choose not to forget, tidak mau melupakan 31 kali kemenangan. Karena sudah menang 31 kali, maka pengalaman itu akan membuahkan rasa percaya diri. Ada 6 hal yang penting untuk great leadership, untuk kepemimpinan yang hebat. Yang pertama adalah rasa percaya diri. Saya menolak untuk lupa, saya mau terus ingat 31 kali kemenangan. Nah, saudara tidak tahu, saya tidak tahu saudara punya daftar kemenangan berapa banyak. Bisa tidak sudah mengatakan ini 31 raja yang sudah dikalahkan lewat pertolongan Tuhan, atau 21 atau 51, ya, bisa tidak saudara name raja-raja itu? Yang kedua, menolak untuk melupakan 31 kali menerima pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, yang mestinya kita kalah, yang mestinya kita mungkin lari tunggang langgang, kita bisa menang. 31 kali anugerah pertolongan Tuhan akan membuat kita memiliki sikap hati yang mengucap syukur, gratefulness. Pemimpin yang tidak punya rasa gratefulness tidak akan jadi pemimpin yang siap dipakai Tuhan. Tidak bisa jadi pemimpin yang besar. Yang ketiga, menolak untuk lupa. Kata Yosua, aku menolak untuk lupa 31 cara atau strategi untuk memenangkan perang. Menolak untuk lupa, ya, akan 31 mujizat yang terjadi dalam pertempuran ini. Masih ingat bagaimana matahari berhenti, kata Yosua. Masih ingat bagaimana tuh trompet ditiupkan, temboknya rontok. Masih ingat waktu batu dari hail dari langit turun. 31 mujizat katanya. 31 kemenangan yang luar biasa, membuahkan pengharapan.
Pemimpin itu selalu melihat ke depan dan memberi pengharapan pada orang. Kalau pemimpin tidak memberi pengharapan, dia bukan pemimpin lagi. 31 kali menghentikan kejahatan. Jadi orang raja-raja di Kanaan ini sudah ratusan tahun menghina Tuhan, menyembah berhala, berkelakuan jahat. Ya, jadi dengan kemenangan ini 31 kejahatan dihentikan. 31 pemimpin yang jelek diberantas. Dan ini bisa membuahkan passion. We can make a difference. We can make a difference. Ya, kita bisa membuat perbedaan. Dan yang terakhir 31 kali dikatakan 31 kali di bawah Yosua menang bersama kita united seluruh bangsa. Gempur satu kota, gempur dua kota. Ya, kesatuan hati yang luar biasa membuahkan rasa komunitas yang sehat, rasa belonging. Nanti kalau dipecah-pecah pun orang merasa we are part of a big family, united, one, called by God. Ya, dipanggil oleh Tuhan sebagai satu bangsa. Walaupun nanti pisah-pisah, tapi tetap ada rasa belonging yang sama. Pentingnya midterm evaluation. Banyak lembaga, banyak perusahaan, banyak organisasi pelayanan gereja yang tidak pernah mengadakan evaluasi secara serius atau evaluasi asal-asalan, asal di atas kertas. Lebih sulit lagi, lebih jarang lagi yang evaluasi di pertengahan jalan. Kebanyakan evaluasi hanya waktu selesai. Lah, apa yang terjadi di pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini saya sebut midterm evaluation. Ada beberapa langkah yang terjadi di pasal 13 ayat 1 sampai 7. Nomor pertama dipertanyakan di situ adalah apakah goal kita? Pertama fokusnya ke goal dulu. Apakah goalnya masih mandatory? Bahwa menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, apakah masih dimandatkan? Ya, jawabannya. Apakah masih relevan? Ya, masih relevan. Ya. Ini terjadi kira-kira 7 tahun setelah mereka nyeberangi Sungai Yordan. Pertanyaan kedua, kemudian apa tugas kedua? Assess. Seberapa jauh yang sudah kita capai? Kemudian mengukur gap-nya. Terus disebutkan di ayat-ayat berikutnya, ini daerah-daerah yang belum ditundukkan. Itu gap-nya. Antara goal dengan apa yang sudah dicapai hari ini, itu gap-nya di-mapkan. Ya. Yang ketiga yang dikerjakan oleh Yosua, dia describe keadaan saat ini seperti apa. Jadi face the brutal reality. Kita sudah berubah, keadaan sekitar kita berubah. Yang keempat, lalu apa yang perlu berubah? Lalu Tuhan beritahu kepada Yosua yang perlu berubah sekarang ini adalah kamu harus merubah plan-nya. Tidak lagi perang seperti dulu, semua rombongan 600.000 orang bareng-bareng kamu. Sekarang tugasnya dibagi-bagi. Ya. Jadi itu yang perlu berubah. Perubahan strategi selalu ada implikasi pada perubahan prioritas. Itu nomor 5. Pertanyaannya terus prioritas apa yang berubah? Prioritas yang berubah adalah yang harus dikerjakan sekarang adalah dibagi dulu tanahnya. Ya. Nah, kita harus belajar, saya belajar dari Yosua dalam mengerjakan semua tugas pelayanan, mau proyek, perusahaan, sekolah, apapun juga perlu yang namanya midterm. Cari kesempatan bagaimana memperbesar peluang untuk sukses. Apa yang perlu dirubah di tengah jalan? Dan kemudian nomor 5, prioritas apa yang harus kita ambil sekarang? What is next? Nah, karena strategi berubah, prioritas pasti akan berubah. Itu kita perlu pertanyakan dalam proyek apapun juga. Pelajaran apa lagi yang saya timba dari Yosua 12:13? Pelajaran ini, what stand in the way between today's good and tomorrow's great? Ya, tadi saya bilang pemimpin itu hidup di masa depan. Apa yang membuat kita tidak bisa menerima destiny yang luar biasa dari Tuhan dan hanya puas dengan hari ini? It's good, it's okay, tapi tidak seperti yang Tuhan janjikan. Yang membuat kita kehilangan greatness itu apa? Ya, yang buat kita kehilangan greatness itu apa?
ada beberapa hal yang saya belajar. Pertama adalah sikap denial. Ya, kalau saja Yosua berkata, Tuhan, aku masih kuat, aku masih bisa perang seperti 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu mimpin. Ya, memang betul kita behind the schedule. Ya, memang betul kita behind the schedule, belum selesai, banyak tanah yang belum dikuasai, tapi kita akan berjuang terus seperti cara yang sudah-sudah karena aku masih kuat. Kalau dia deny ya apa yang Tuhan bilang ke dia, kenyataannya dia hari ini, maka dia akan kehilangan greatness in the future. Yang nomor 2 apa? Banyak kali pemimpin tidak hanya denial tentang dirinya sendiri, tidak mau nerima perubahan dalam hidupnya, ya, tapi dia juga avoid brutal reality. Maka Yosua kalau seperti ini dia akan bilang, kita sudah sukses, lihat aja 31 raja kita kalahkan. Orang-orang seperti ini tidak mau dengar berita buruk, maunya dengar yang bagus-bagus. Kalau ada orang datang bawa berita buruk, maka dia kill the messengers, yang bawa beritanya dibunuh. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak akan melihat greatness di masa depan. Avoid brutal reality. Tidak mau tahu, walaupun pada dasarnya orang itu, kalau dia nuruti dagingnya, dia hanya mau dengar apa yang dia pengen dengar. Dia nyaring sendiri apa yang dia mau dengar. Tapi kalau dia mau jadi pemimpin yang ilahi, dia harus intentionally mendengarkan apapun yang dia tidak suka dengar. Kenyataan yang ada. Nomor 3, ini orang yang stick pada familiar. Ya, artinya apa? Dia bilang dia ingin terus nyaman. Kita sudah terbiasa pakai cara ini, perang bareng-bareng begini, dan kenyataannya selama ini oke, kita berhasil menang. Kalau enggak broken, kenapa harus kita robah? Gitu. Ya, kita lebih senang, orang pada dasarnya lebih senang jebakan familiarity. Yang keempat, keep God in the box. Ya, keep God in the box artinya Tuhan sudah menolong kita dengan kita pakai cara ini, strategi ini selama ini, dan Tuhan memberi kita kemenangan. Tentunya kalau kita pakai cara ini terus, Tuhan ke depan akan beri kemenangan juga. Kita itu artinya Tuhan itu bukan mesin, bukan robot, bukan komputer. Seakan-akan kalau dia kerjakan itu di masa lalu, dia akan kerjakan di masa depan. Ya. Tuhan selalu caranya baru dalam menolong kita. Nomor 5, yang membuat kita gagal mencapai destiny adalah preach false urgency. Ya, kita mungkin berkata pada diri kita sendiri, pada orang sekitar kita, kita tahu perlu ada perubahan. Tapi kita bilang, waktunya sudah sangat pendek. Tuhan datang segera. Saya sudah tidak punya waktu banyak lagi. Tidak mungkin bawa perubahan. Tidak punya waktu untuk menerapkan strategi baru, perubahan baru. Sudah kita hang in there saja. Kita teruskan apa yang ada. Don't preach false urgency. Kita bisa katakan berkali-kali, kita harus hidup sedemikian rupa seakan-akan ini hari terakhir kita. We give the best today, but we plan as if. Kita berencana seakan-akan Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Best planning. Nomor 6 adalah egosentris. Kita pikir Tuhan kasih visi kepada kita, itu visi untuk kita sendiri. Jadi begitu kita sudah menjadi sepuh, jadi tua, kita bilang, aku tidak ada waktu, aku tidak ada energi untuk belajar lagi, dan visi itu biar mati bersama aku. Ini 6 hal ya yang membuat orang berhenti di good, tapi tidak great. Hanya di masa kini, tidak di masa depan. Kita sudah belajar dari Daniel, bagaimana umur 80 tahun masih dipakai Tuhan. Bukan hanya finish well, tapi finish stronger. Dan itu komitmen kita waktu kita belajar Daniel. What got you here? Apa yang bisa bawa kita sampai hari ini, tidak akan menghantarmu ke keberhasilan masa depan. Ya, semua berubah, diri kita berubah, medannya berubah. Kita harus melekat pada Tuhan untuk melewati sungai Yordan ke tanah yang kita belum pernah diami ini, tanah perjanjian ini. Yang berikutnya yang saya pelajari adalah soal hard words, kata-kata yang sulit, kata-kata yang keras. Nggak tahu sudah pernah enggak, saya dalam hidup saya enggak banyak sekali, tapi beberapa kali ngalami nerima kata-kata yang sulit, kata-kata yang keras.
Ya, kata-kata keras perlu diucapkan oleh pemimpin. Pemimpin harus bisa deliver kata-kata yang keras, menerima kata-kata yang keras, dan memanage kata-kata yang keras. Kata-kata keras bisa berfungsi kalau dalam konteks relationship. Kalau relationship tidak ada, maka kata-kata yang keras tidak akan ada manfaatnya. Jadi setiap pemimpin harus belajar menyampaikan. Jangan jadi pemimpin yang populis, yang maunya ngomong yang empuk-empuk saja, yang nyaman-nyaman saja. Kadang kita harus menyampaikan brutal reality, hal yang keras, yang jelas, yang mungkin sakit, ya, tapi membawa pemulihan. Pemimpin juga harus belajar menerima kata-kata yang keras, negatif feedback yang keras. Bagaimana mengelolanya? Kita harus belajar seperti itu. Kata keras seperti apa di Yosua ini? Tuhan bilang kamu sudah tua. Artinya kamu tidak sama seperti dulu. Kamu sudah beda. Ya, tenagamu tidak seperti dulu. Nomor 2, your strategy won't work. Strategimu yang kamu kerjakan selama 7 tahun terakhir tidak bisa kepake di masa depan. I'm sorry. Ya, but it's not working. Yang ketiga, Tuhan bilang you are behind the schedule. Ya, ini banyak daerah belum kamu duduki. Harusnya kan sudah selesai nih. Ya, tapi masih banyak yang belum. Nah, kalau sudah bayangkan saudara ketemu bos saudara atau customer atau komisaris atau apa berkata hal-hal seperti ini, it's hurting, ya, painful. Bosnya bilang atau customernya bilang atau apa komisarisnya bilang there are a lot of still need to be done. Masih banyak sekali yang perlu dikerjakan. Bisa nggak sih kamu? Dan yang terakhir, kata-kata seperti please change your priority. Ya, rubah prioritimu. Jadi seringkali kita bikin leadership is not soft thing. Pemuritan itu harganya adalah segala-galanya. Kadang-kadang kita tidak berani ngomong soal salib, soal cook. Ya, kita ngomongnya soal berkat, soal hal-hal yang enak dalam di tengah kita. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak mikul kuku, ya tidak bisa. Tanpa salib, ya kita tidak sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus bisa deliver dengan kasih dalam konteks relationship. Kita juga harus bisa nerima dalam konteks relationship. Yosua memasuki season baru. Bagaimana merubah threat. Threat itu ancaman, kata-kata yang keras menjadi opportunity. Ya, nomor 1, ini contoh respon yang salah. Yosua itu sudah jadi jenderal sejak Keluaran pasal 17. Jadi sudah hampir 50 tahun jadi panglima perang. Menang-menang terus. Ya paling kalah 2 kali. Ya, 50 tahun jadi orang yang jam terbangnya sudah tinggi. Jadi dengan keseniorannya, pengalamannya, sangat masuk akal jika seandainya Yosua bereaksi negatif terhadap omongan Tuhan di pasal 13. Dia bisa aja tersinggung. Dia bisa aja kecewa, bisa aja marah, bisa aja merasa jasanya tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan lagi tenaganya. Ya, ini semua adalah victim mentality, mentalitas victim. Saya nggak tahu saudara, tapi saya beberapa kali mengalami ini. Saya pernah merasa tersinggung, saya pernah merasa kecewa, merasa marah, merasa jasanya tidak dihargai. Tapi kemudian Tuhan sadarkan, you are not the victims. Ya, bukan victims. Tuhan ada sesuatu yang lebih besar yang disiapkan. Orang-orang yang pernah saya temui semua pernah mengalami seperti ini. Pernah merasa mengalami tidak kurang dihargai dan segala macam. Ya, Yosua punya hak untuk merasa seperti ini. Mungkin juga dia pertama merasa seperti itu, tapi dia diam saja. Respon yang salah apa? Biasanya saya lihat pemimpin respon salah, dia bilang, orang-orang belum siap. Ya, untuk dibagi-bagi daerahnya orang nggak siap. Padahal sesungguhnya dia masih mau jadi pusat perhatiannya. Ya, tapi alasannya orang-orang nggak siap. Potensinya direndahkan oleh pemimpinnya. Atau dia bilang kami belum pernah ngerjakan distance management seperti ini, dibagi-bagi sukunya, tanahnya, nanti manage-nya gimana? Akan repot, kita belum pernah. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, biasanya pemimpin bilang, kami oke-oke saja kok.
Ya, jangan sampai our presence blind us to see the future. Jangan sampai oke-nya hari ini membutakan mata kita untuk melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini respon yang benar. Ya, dari ancaman, kata-kata yang keras yang harus berubah menjadi opportunity, menjadi kesempatan. Fokusnya bukan diri sendiri lagi, tapi fokusnya orang lain. Kalau tadi fokusnya diri sendiri, tetap mau bercokol sebagai penguasa. Kalau yang nomor 2 ini fokusnya orang lain. Dengan dibagi-bagi tanahnya sekarang ini akan menciptakan local ownership. Ya, kemudian Yehuda akan mengalahkan Hebron dan segala macam sehingga mereka punya rasa bangga sendiri, rasa memiliki. Ini proyek kami. Yang menegakkan tanah Yehuda, yang menegakkan tanah Efraim adalah kami. Yosua mulai, kami yang menyelesaikan. Ya, ownership dalam semua proyek, di perusahaan, di gereja, di pelayanan, itu jaminan sustainability. Akan berlangsung terus keberhasilannya. 2, bisa juga Yosua bilang, ini kesempatan. Dengan dibagi-bagi, kita bisa ngangkat lebih banyak jenderal, lebih banyak kolonel, lebih banyak pemimpin. Ya. Jadi pemimpin yang hebat, dia bisa lihat kesempatan di tengah ancaman, di tengah kata-kata yang sulit, yang tidak enak, yang mungkin bisa menyakitkan orang lain. Dia lihat, oh ini bisa bangun local ownership, kepemilikan lokal. Oh ini bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin di tingkat lokal. Yang nomor 3, wah ini luar biasa pemecahannya Tuhan ini. Ya, karena persoalannya besar, masih banyak daerah yang belum diduduki, sekarang dipecah-pecah. Ya. Dipilah-pilah, dibagi-bagi menjadi bite size chunk sehingga gampang ditaklukkan musuhnya, dibagi-bagi seperti ini. Nomor 4, strengthening the culture. Mereka tidak lagi dalam kelompok 600.000, mereka dalam kelompok 50.000. Bangun, memperkuat budaya identitas lokal. Dan yang kelima, Yosua bilang, wow, di musim yang baru ini aku tidak harus sibuk lagi naik kuda di depan pasukanku. Aku punya kesempatan untuk eksplor peran yang lain. Bisa jadi coach, bisa jadi trainer, bisa jadi mentor, bisa jadi macam-macam. Jadi bedanya antara yang bagian pertama tadi adalah pemimpin yang pusatnya ke dalam. Ya, ancaman tetap jadi ancaman dan kehilangan keindahan masa depan. Yang kedua ini Yosua yang melihat ancaman jadi kesempatan dengan 5 hal ini. Coba diingat-ingat terakhir kali kapan sudah terima message keras, brutal reality seperti ini. Ya, entah dari siapapun juga. Ingat-ingat bagaimana reaksi saudara. Reaksi dalam hati, reaksi yang keluar. Ya, mungkin tidak keluar, ya, tapi dalam hati marah-marah. Ya. Atau keluar, ya, perang sama orang yang berkata begitu, ya, kill the messengers. Bagaimana saudara mengelola informasi tersebut? Kemudian hari ini melihat kembali ke belakang, ya, renungkan, lihat ke belakang, saudara melihat kesempatan apa di balik semua peristiwa itu. Ya, di balik semua peristiwa itu, sesungguhnya ada kesempatan-kesempatan apa? Seperti Yosua lihat tadi, kesempatan nyetak jenderal baru, kesempatan mecahkan masalah dengan lebih cepat, kesempatan untuk ownership di tingkat lokal, dan segala macam. Saya bayangkan gimana Yosua mengkomunikasikan strategi yang baru untuk bagi tanah dan nugaskan tiap suku untuk mengalahkan musuh di wilayahnya masing-masing. Bayangan saya, message pertama yang dikirimkan Yosua kepada para pemimpin suku dan timnya, tim leadershipnya tiap-tiap suku adalah, now is your turn to experience God victory. Ya, selama ini kalau kita baca di pasal 12 yang disebutkan adalah ini kemenangan Yosua, ini kemenangan Musa, ini yang dimenangkan, dikalahkan oleh Yosua, raja-raja ini semua. Jadi yang disebut nama pemimpinnya saja.
Cuman Yosua mengkomunikasikan yang pertama waktu dia mau mendelegasikan tugas untuk memerangi musuh di tiap daerahnya masing-masing, bagi wilayahnya masing-masing. Message pertama adalah dia ngomong pada pemimpin suku dan tim leadernya, lapis kedua, lapis ketiga, now it is your turn to lead and experience God's victory. Sekarang ini waktumu untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan sebagai seorang pemimpin. Bayangkan ketemu dengan orang yang saudara mentori, entah itu anak muda atau orang di kantor, ya, orang yang saudara pimpin di pelayanan, di perusahaan, bahkan di keluarga anak saudara. Ya. Mungkin saya bilang, mereka belum siap, mereka masih hijau dan segala macam. But try to follow this pattern, ya. Send the message yang Yosua kirimkan kepada generasi berikutnya. Now it is your turn to lead and experience God's victory. Yosua pernah kalah? Tidak pernah. Dia kalah sama kota kecil Ai. Sekarang dia berani percaya. Now is your turn. Yang pertama itu. Yang kedua, message-nya Yosua apa? Selama ini, kalau sudah lihat di pasal 12 ayat 6, maka Musa memberikan tanah di sebelah timur sungai Yordan kepada suku Gad, kepada suku Ruben, kepada setengah suku Manasye. Yang mewariskan tanah siapa? Musa. Di sebelah barat di pasal 12 ayat 7, Yosua yang mewariskan tanah. Ya, sekarang ya, until now it was Moses, it was Joshua yang mewariskan tanah kepada orang-orang. Sekarang giliranmu. Katakan kepada orang yang saudara bina, orang saudara pimpin, saudara mentori, saudara coach, anak saudara, ya, adik saudara, orang yang saudara pimpin. Sekarang giliranmu tidak hanya untuk menerima warisan, tapi untuk memberikan warisan seperti Washington. Aku wariskan Amerika kepadamu. Soekarno, aku wariskan Indonesia kepadamu. Tuhan Yesus, dia berkata, selama ini akulah terang dunia. Mulai sekarang kamu terang dunia. Yohanes 20. Aku perintahkan kau pergi. Ya, karena sekarang segala kuasa ada padaku, kuberikan kepadamu. Jadi, it's now time for you to be the giver. Mewariskan sesuatu untuk generasi berikutnya. Jadi, message yang kedua yang disampaikan Yosua kepada para pemimpin Israel, dan saudara perlu mulai kerjakan dari hari ini, jangan nunggu sampai tua betul. Ya, mulai sampaikan tiap hari, now is your turn to be the giver. Untuk yang mewariskan negeri ini, wariskan daerah ini, wariskan panggilan ini, wariskan visi ini, wariskan passion ini, wariskan pelayanan ini, wariskan beban ini. Jangan nunggu sampai mau mati di tempat tidur di rumah sakit. Mulai tiap hari katakan kepada anak saudara, kepada anak buah saudara, menti saudara, mulai hari ini, kalau dulu hanya Musa, kalau dulu hanya Yosua, kalau dulu hanya saya yang mewariskan, hanya Soekarno, Washington, kamu bisa mewariskan juga. Yang ketiga, you have the opportunity, dia katakan kepada orang-orang lapis 2, lapis 3, lapis 4 di tiap-tiap suku. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menyelesaikan panggilannya Yosua, apa yang dimulai oleh Yosua, seperti Yosua menyelesaikan apa yang dimulai oleh Musa. Sekarang kesempatan untuk melengkapkan apa yang dimulai oleh Yosua. Yang dimulai oleh Yosua, yang sudah mulai, yang dimulai oleh pendahulu sebelum saudara, bisa diselesaikan oleh orang-orang yang sudah bina, anak saudara, anak rohani, menti saudara, dan orang yang saudara mentori dan yang saudara pimpin, untuk melengkapkan pelayanan pendahulu-pendahulunya. Diajar mulai berpikir dari sekarang, bukan hanya berpikir tentang visimu sendiri, dirimu sendiri, tapi bagaimana melengkapkan orang-orang yang sudah mendahului saudara. Message keempat, saya pikir Yosua sampaikan kepada lapis 2, lapis 3, lapis 4 di Israel. It is now your turn to build your memorial stone. Selama ini yang bangun stone-nya siapa? Yosua. Dia minta tolong kepala suku ngangkat batunya. Sekarang dia bilang kepada semua kepala suku dan wakilnya dan lapis 3, lapis 4 semua,
It's now your time to build the stone. Untuk bangun tugunya. Supaya generasi mendatang bisa diberkati. Supaya ada kesempatan anak-anakmu bertanya. Jadi kalau sudah belajar di pasal 4 kemarin, tugu pertama dibangun di Gilgal. Terus Tuhan berkata, supaya apa ada tugu ini? Supaya anak-anakmu itu bertanya. Dan pada saat anak-anak bertanya, kamu bisa menjelaskan kebesaran Tuhan. Kamu bisa memuridkan mereka, kamu bisa empower mereka, supaya dampak mereka luar biasa. Batu itu apa? Batu itu satu adalah cara hidup saudara. Ya mungkin saudara tidak bangun batu secara fisikal, tapi hidupmu, Alkitab bilang, ini kayak batu untuk bangun rumah Allah. Saudara, batu ini ditaruh di mana? Itu sikap hidup saudara. Your way of life, bisa tidak cara hidup saudara membuat anak-anak generasi mendatang bertanya, kenapa sih Papa kok bangun pagi tiap pagi jam 4 sembahyang? Kenapa sih saya lihat Papa kadang-kadang jam 12 malam nangis air matanya di lantai? Kenapa sih? Ya. What happened? Jadi sikap hidup kita, apa yang kita hidupi bisa tidak menimbulkan pertanyaan untuk ingin tahu Tuhan? Ada orang berkata, you can tell. Kita dapat mengenali bahwa seorang itu cerdas dari jawaban-jawabannya. Kita dapat mengenali apakah seorang berhikmat dari pertanyaan-pertanyaannya. Tugu, yaitu hidup saudara, batu itu dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak saudara yang sudah mentori, pimpin, di keluarga, di kantor, dimanapun, bertanya, why you live like this? Kenapa engkau hidup? Kenapa Papa hidup seperti ini? Kenapa Bapak hidup seperti ini? Karena orang yang bertanya, why, itu biasanya akan memimpin orang yang hanya bisa bertanya, what.